39% ya, PG, BBY, TNCA, Yellow. Nah, ini 100-an, 200-an, dan 87. Nah, ini apakah betul gitu sinyalnya keluar pada tanggalnya? Ini kita bisa lihat tanggal mulanya ya, date-nya. Halo semua, kembali lagi di channel Profesor Saham. Nah, kali ini kita akan menggunakan salah satu fitur yang ada di aplikasi ME Broker ya, yang biasa digunakan oleh para trader. Jadi salah satu fitur yang ada di ME Broker ini yaitu adalah backtesting. Nah, backtesting ini apa? Backtesting ini adalah untuk kita uji cobakan sistem yang telah kita buat di dalam ME Broker tersebut. Nah, jadi sistem yang kita buat itu kita buat dalam bentuk namanya bahasa pemrograman ME Broker atau biasa disebut AFL. Ya, jadi AFL untuk bahasa pemrograman gitu. Nah, tapi sebelum kita melakukan backtesting, ada syarat-syaratnya harus kalian penuhi dulu untuk bisa melakukan backtesting ini. Yang pertama adalah kalian harus memiliki database-nya. Jadi database-nya ini bisa dari lokal maupun dari plugin ya. Ini untuk supaya kalian paham, kalian bisa nonton video pemasangan ME Broker sebelumnya ya, tutorial ME Broker sebelumnya. Linknya ada di atas. Nah, itu linknya, kartunya. Kalian bisa tonton dulu itu untuk memasang database-nya. Kalian bisa ambil dari EOD maupun dari data plugin, yaitu bisa saja. Cuman kalau misalnya kalian mendatanya itu mau backtestingnya itu dari jauh, maksudnya jauh itu adalah rentang waktunya atau jarak waktunya itu jauh, maka saya sarankan itu pakai data EOD atau data lokal aja ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian harus menyiapkan AFL yang sudah kalian bikin gitu ya, yang sudah kalian bikin. Strateginya bisa kalian menggunakan MA atau menggunakan candlestick ya, tergantung strategi kalian mau menggunakan gimana. Bisa memakai MACD ketika golden cross maupun dead cross ya, atau stochastic ketika golden cross baru kalian buy. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi sistem yang kita buat itu dia akan memperlihatkan ini ya, di chartnya ini ada signal buy. Nah, ini bahwa kita telah melakukan sebuah trading system. Oke, nah langsung saja kita akan melakukan backtesting yang sudah saya buat. Nah, jadi ini saya yang buat sendiri ya. AFL-nya namanya Mabiuts. Nah ini adalah AFL yang saya buat. Lalu saya akan backtest. Nah, di sini kita mulai dari awal lagi, cuy. Pertama, kalian buka dulu tab yang baru ya di sini. Lalu kalian bikin new analyze. Nah, ini setelah itu kalian masukkan AFL kalian ya. Kalian pilih AFL terus open. Nah, kemudian di sini ada backtest ya. Kita klik. Nah, di sini ada dua pilihan, bisa portfolio basket maupun individual individual basket. Nah, jadi individual basket ini dia lebih ke semuanya ya. Semua saham itu akan di backtestnya gitu. Oke, kita mulai aja individual basket. Oh ya, sebelumnya kita tunggu. Sorry. Sebelumnya ini ada di bawahnya ini apply to all symbol. Nah, ini semua simbol. Kalau range ini adalah data dari mulanya dari mana gitu. Ya, kalian bisa lihat di sini kita menentukan dari bulan ke berapa. Kita coba dari bulan sebelumnya ya. Jadi bulan sebelumnya itu adalah Juli tanggal 10 ya. Tanggal 10 Juli dan berakhir sampai tanggal 10 Agustus ya, hari ini. Oke, setelah ini baru kita melakukan backtest. Jika sebulan kita menggunakan sistem yang kita buat ini, berapakah profit dan lossnya gitu. Oke, maka kita akan melihat profit dan lossnya. Oke, dia lagi men-screening ya saham-sahamnya. Oke, kita tunggu sampai dia 100% komplit. Oke. 30 second, 32 second,
3, 2, 1, selesai. Nah, ini ada data-datanya yang menggunakan sistem trading yang saya buat. Nah, jadi ini adalah backtest ya. Sinyal-sinyal yang keluar buy dan sell-nya gitu. Oke, jadi supaya kita mempermudah untuk melihatnya, kalian bisa klik ini. Ya, ketika ini ke atas dan ini ke banyak merah. Nah, berarti ini adalah minus terbanyaknya itu terdapat di 40-an%. Nah, ini persennya. Ini harganya ya. Nah, ini total profitnya. Nah, jadi ini melihat persenannya, paling minus itu paling banyak 40%. Oke. Nah, ini dan sebaliknya. Nah, ini ada 239% ya, PG, BBY, TNCA, Yellow. Nah, ini 100-an, 200-an dan 87. Nah, ini apakah betul gitu sinyalnya keluar pada tanggalnya? Ini kita bisa lihat tanggal mulanya ya, date-nya. Nah, contohnya ini seperti PG yang 239 ya, pada tanggal 26 bulan 7 ya. Kita lihat PG pada tanggal 26 bulan 7. Pada tanggal 26 bulan 7. Ini ya. Nah, ini muncul sinyal buy PG dan hari ini dia sudah sangat ini ya. Sangat jauh arahnya. Nah, oke, jadi betul ya. Bahkan kalau misalnya seandainya ini dari Mei ya, Mei juga sudah keluar signalnya, cuma ada signal sell-nya, jadi ini gagal ya. Yang gagal sudah terjual gitu. Jadi dia tidak dapat mendeteksi. Nah, ini ada PG. Coba lagi kita tengok Yellow. Nah, ini Yellow juga pernah ya. Bahkan ini saya sempat masuk ya Yellow. Nah, Yellow ini ketika dia beli 148, buy 148 ya. Nah, ini profitnya sebesar persenannya adalah 117% ya. 117%. Dan juga kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini tanggal berapa? 21 dan price pembeliannya ada di 148 dan terakhir di harga 322. Jadi dapatnya sekitar 112 poin ya. Oh, perubahannya coy. Jadi perubahannya 117 ya. Oke. Cukup ya. Nah, jadi ini kalian bisa melihat kota juga kios dia sempat muncul. Kios di tanggal 19 bulan 7 ya. Coba kita buka kios, apakah betul sistem yang saya buat ini mendeteksi. Nah, ya betul ya. Dia sempat muncul di tanggal 19 kios. Nah, hari ini dia kembali kembali naik. Ini sempat arah atau enggak? Ya, pokoknya ini, jadi tanggal ini dia sempat mendeteksi ya IFL yang saya buat, trading system yang saya buat untuk kios gitu. Oke, jadi ini kios dia tertahan di EMA65 nya, hampir kena EMA65 nya. Oke, dan hari ini dia naik ya, kios naik 50% jika Anda belinya di sini. Oke, jelas ya untuk trading sistemnya, bagaimana cara menggunakannya. Sebenarnya cukup simpel lah menggunakan backtest ini. Yang sulit itu adalah membuat trading sistemnya, AFL-nya yang agak sulit ya. Jadi kalian harus belajar tentang bahasa pemrogramannya dulu. Sebenarnya membuat trading system itu ada dua ya. Selain bahasa pemrograman AFL MB Broker ya, kalian harus pandai juga membuat trading systemnya. Nah, jadi trading system itu kalian harus mempunyai ide kalian mau pakai gimana gitu. Apakah jika dia breakout dari resistance baru kalian muncul signal buy. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini salah satu trading system. Nah, contohnya seperti ini. Ketika dia menyentuh, kondisinya menyentuh ini, di sini ada resistance. Nah, maka di candle ini sudah muncul sinyal buy gitu.
ya, atau di sini jika candlenya sampai di sini. Nah, itu muncul signal buy gitu. Itu bisa juga, itu salah satu metode. Nah, ketika kalian sudah membuat sistem seperti itu, strategi seperti itu, misalnya buy ketika harga tertinggi di 50 hari ke belakang gitu, baru muncul signal buy. Nah, itu kalian harus membahasakan pemrograman Emil Broker itu. Jadi bahasa kalian yang tadi, misalnya apa tadi? Breakout ketika dia menembus candle 50 hari ke belakang gitu. Nah, itu kalian harus bahasakan lagi ke bahasa Emil Broker gitu. Nah, ketika itu sudah bisa, baru kalian bisa membuat suatu trading system gitu. Nah, jadi ada dua ya. Pertama kalian mencari dulu strategi ya, baru kalian mempelajari bagaimana cara membuat AFL-nya. Baru kalian bisa menggunakan backtesting lah. Sebenarnya backtesting itu mudah aja, seperti yang tadi ya. Kalian sudah ada AFL-nya, sudah ada datanya, database-nya, kemudian kalian backtest, hingga individual backtest. Nah, kalian baru bisa melihat profit kalian berapa gitu. Nah, ini profitnya, jadi minusnya paling besar itu ada 40, sedangkan tertingginya itu ada 239% gitu. Oke, ini saja sekian untuk video tentang Emil Broker ya. Kemungkinan nanti saya akan mengupdate lagi tentang Emil Broker maupun aplikasi-aplikasi seperti Metastock ataupun seperti sekuritas fitur-fitur tersembunyi yang ada di sekuritas, mungkin saya akan update juga. Oke, itu saja video kali ini. Sekian, semoga bermanfaat. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.